Yo, halo guys, balik lagi bersama dengan saya Ragnov dan juga Saya Sohel masih di Piala Menpora Republik Indonesia YET 2021 dan matur nuhun. Terima maaf. kasih. Oh, kirain Terima mohon kasih. maaf lahir batin. Oh, belum ya? Belum. Oh, belum. Terima kasih bagi sponsor maksudnya. Oh, ya paham. Yang sudah mensponsori acara kita nih yang kecil-kecil banget ya. Yep. Yaitu ada BRI, Ada juga Bank Mandiri dan juga OJK. nggak lupa OJK. Keren-keren ya, mampu mensponsori acara Turnamen. YET Yacht Esport Turnamen Turnamen. 2021. Bantu memeriahkan gitu ya. Dan semoga aja gak cuma 2021 ya, Kedepannya juga semakin masih sering ada. Waduh. Dan pertandingan ketiga ini siapa melawan siapa Mas Yusha? Di sini ada tim Agus Tank lawan Eagle Killer di sini. Oh, dan kita langsung masuk aja ke dalam draft picknya picknya. kita Let's go. ya. Dan sebelah kiri ini ada siapa nih Mas Yusha? Di sebelah kiri di sini ada Agus Tank, untuk yang kanan di sini ada Eagle Killer. Dan Agus Tank, Agus melawan Tank. Eagle Killer. Agus Tank 2 e-sport ini maksudnya gimana ya? Dia 2 e-sport bergabung mungkin ya. Agus Tank 2 e-sport. Oh, Mungkin ada tim 1 tim 2 gitu kan biasanya. Bisa. Matt Hilda dan juga Digi menjadi band yang pertama oleh mereka ya. Yep. Dan di sini apa itu? Oh, Matilda. Matilda dan juga Matt Hilda sama Digi. Yep. Nah, Pak emang Vito? Matilda tapi tadi nggak ada yang ngeband, nggak ada yang ngepick juga, nggak ada yang ngambil juga sih. Untuk Assassin ini cukup ngeselin. Harusnya juga. sih bisa loh ya, Matt Hilda loh ditaruh ke support mid, dia dijadikan damage itu bisa loh. Iya sih, jadi Masih burst bisa kan, loh. soalnya burst damage juga. Dan ini Pak Ya. Vito di band. Brody. Oh, Brody. Salah satu hero marksman yang termasuk cukup late juga sih bisa dibilang. First pick ngambil Uranus. Rafaela dulu yang akan diamankan ternyata. Rafa. Sementara Jauhead di sini belum kelihatan ya. Siapa? Jauhead di sini belum ada yang Itu ngambil. kelihatan udah. Waduh. Jauhead. Baru disebut Baru ya diambil. langsung Panjang diambil. umur nih, Panjang umur. Di sini ada Jauhead apa Yuson Sin, tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin langsung ambil marksman. Kemungkinan Uranus atau Yuzong bisa jadi. Yuzong kemarin di match kemarin ada 2 kali orang yang ngepick sih. Saya rasa sih Yuzong. Oh, Martis. Atau mungkin mereka gak punya hero-nya ya. Kenapa dia ngambil Yuzong? Di sini yang menarik adalah Martis hero di awal season MPL season 1 2 yang masih rame-ramenya. Di sini udah mulai keluar lagi tuh kan. Oh, Oke. dan langsung di lock cepat ya di situ dari tim Agus Tank, ada Uranus dan juga Granger yang diamanin. Aduh, burst damage sudah diambil semua, tanknya sudah diambil. Loi, Loi. ya. Loi salah satu Oh. support yang cukup mengganggu juga, bisa teleport, ultimate bisa pindah lokasi. Mungkin akan dikombo dengan Selena, aku tadi mau bilang soal Loi sih. Lebih bagus Parsa ya. oh tapi bohong ya, ternyata dia ngamainin Hilos sudah langsung. Hilos. Mari Nggak kita jadi melihat ya. paksa. Ha-ha. Dan Paling tidak mereka ngambil Angela sih. Cuman kalau Angela nanti damage dealernya Martis dan juga satu siapa saya kurang tahu juga yang akan diambil. Saya rasa masih ada Selena ya. Selena masih bisa diambil, Kagura masih bisa diambil, Alice pun masih ada. Yep. Itu masih diambil. Oke, saya rasa itu menjadi pilihan bagi Eagle ya. Yap, Eagle Killer. Kalau dari siapa namanya lu? Dari Agus Tank, Agus Tank 2 e-sport, itu di 3 orang hero ini sudah menjadi perwakilan yang dimana memang Grangernya akan menjadi damage dealer. Masih bisa ditambahkan dengan Zax mungkin ya nantinya. Parsa ternyata di band. Ngeband Sylvana dan juga Zax, Parsa. Iya, kalau ini Zax. nggak mungkin Zax sih, nggak mungkin Zax. Tapi Karena Zaz untuk di patch sekarang juga termasuk ini ya, sakit. Tapi ya itu plus minus sih. Soalnya dia bisa nyumbangin gold secara nggak langsung dari anak-anaknya itu sendiri. kalau dilihat dari draftnya ya, kalau dia sampai ngambil Jax itu akan kesulitan. Saya Ya, rasa cukup Alice greedy kan, gitu. masih tetap memaksa untuk Loi ya. Mereka tidak memiliki damage burst Oh, yang sangat iya. gede. Saya rasa mereka masih memiliki banyak disable di situ. Ya, disable-nya cukup banyak. Dan Kagura. baik sekali, Kagura dilepas saya rasa itu akan menjadi kesalahan yang cukup susah banget nantinya.
Selena. Kagura, udah Granger. Mungkin bakal ditambahkan lagi hero crowd control yang lain gitu ya buat membantu. Nggak perlu sih. Yuzong bisa ditaruh di set tinggal lain. solo ini ya, solo Eagle Clan-nya. Okay, Oh, Saber. Dan Granger nantinya bakal ditaruh di jungle. Yap, jungler. Sabernya yang ambil alih ini berarti di mid. Saya agak bingung juga sih di Untuk susunannya ya. tim Eagle ini. Mereka tidak memiliki Meg di sini. Meg untuk sebagai damage dealernya dia. Cuma Loi. Loi sih. Ya, itu, cuma Loi jatuh. masih kurang saya. Aku mikirnya masih kurang. Burst damage-nya masih kurang masuk Burst gitu damage-nya ya. masih kurang masuk dan saya pakai Loi itu cukup susah. Karena dia Loi sendiri hero-nya bukan hero yang konstan damage cukup besar, tapi melainkan nyicil, lebih ke nyicil dia. Lebih ke kayak hero-hero scaling kan. Ya, Dia hero scaling. Perlunya waktu untuk Loi memberikan damage yang cukup gede dan itu akan cukup susah jika dia dilawankan dengan Kagura. Yap, tapi menurut Mas Sohail sendiri dari prediksi line up hero kedua tim tersebut, Mas Sohail lebih suka yang line up mana? Kalau dari draft pick ya, kalau dari draft pick saya masih ke Eagle Killer sih, karena mereka Eagle Killer tadi yang kiri kan? Eagle Killer yang kanan. Kiri yang kiri. Oh iya, yang kiri. Dari segi draft pick itu pas sekali, mereka memiliki damage dealer seperti Mage dan ada support dan juga tank yang dimana itu bisa rusuh. Sedangkan untuk Agus tank itu oke untuk ngetanki, oke untuk ngerusuh, cuman mereka masih kekurangan damage nih. Yap, tapi untuk Martis sendiri juga perlu farm sih di early. Yap, kita langsung masuk aja ke dalam pertandingan antara Eagle Killer melawan Agus Tank. Yap, nah ini kita langsung masuk untuk ke game ketiga kita untuk sore hari ini, yaitu tim Agus Tank dan juga Eagle Killer ya di sini. Iya, dan seperti hal yang saya bilang tadi ya. Ternyata Helos Yizunsin mengicilin ini tanpa mereka melakukan invasi, karena memang susah banget kalau mereka mau melakukan invasi. Loi dan juga Yizunsin untuk mengambil mencuri saya masih kurang, karena di meta sekarang itu jungle-nya itu semakin banyak orang yang mengarah ke jungle itu akan semakin keras. Yap, invasi ke arah jungle juga tambah susah juga. Secara Yizunsin sendiri nggak punya mobility yang cukup kuat juga di early game. Dia akan bawanya retri bukan kayak flash gitu, jadi lebih main ke arah mid game-nya nanti. Yap, mari kita lihat aja dulu ya sebentar, dan mungkin bisa jadi Martis akan. Loi-nya cukup sakit di situ. Wah, kelihatan nggak ya damage-nya ngeburst ke arah Kaguranya bocor, buset. Semoga aja nanti itu di mid game Loi bisa memberikan damage seperti itu tanpa dia di lock, karena saya melihat Saber ya. Saber dan itu harus berhati-hati terhadap Loi. Saber sendiri pun nggak akan asal buka, karena di situ ada Hylos diseruduk, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini udah mulai pergerakan yang cukup cepat. Martisnya sudah nyeruduk di situ. Stunnya yang cukup baik di situ dari Hylos, tapi masih belum berhasil memfinishing. Ada Aegis susulan yang dipakai oleh Rafaela yang cukup baik di situ untuk over ke arah Martis. Yap, Holy Hill-nya sangat berguna ya, ternyata berhasil menyelamatkan Saber tadi ya di menit-menit terakhir, dan Yizunsin sudah mulai bisa mandiri untuk melakukan jungle ya, dan kita bisa melihat lagi Turtle sudah mulai di start langsung sama Eagle Killer di sini, nggak pakai nunggu lama ya, begitu spawn langsung di hit di situ sama Granger, langsung berusaha di stealing. Namun gagal di opening Kagura yang cukup baik di situ, membonyokkan 1-2 pemain, masih berusaha di knockdown di situ. Hylosnya berusaha kabur namun tidak berhasil, di situ masih ada jauh head ya, masih motong di arah belakang di situ. Saya rasa tadi 2-0. Kalau emang mereka mau pakai Hylos, setidaknya mereka mengambil support sih. Lebih ke arah prefer kayak Angela gitu kan. Tadi Angela masih lepas. Angela lepas nggak diambil daripada Jauhead, ditaruh di bawah untuk melawan Uranus. Saya rasa itu akan sangat useless sekali untuk memaksimalkan injektornya dia, dan juga misilnya yang dimiliki Jauhead ini itu akan useless jika dia akan bisa ngeburst banget ya, stay terus di lini bawah dan tidak melakukan initiate sama sekali sih. Di sini untuk head to headnya ya antara Jauhead dan juga Uranus di sini
masih cukup seimbang sih. Oh, ejector dilempar ke arah belakang. Masih berusaha di burst down. Oh, cukup belum, masih belum ya. Kurang 1 hit, 2 hit lagi dari tower, masih gagal. Tapi di situ Uranus masih berusaha mengganggu ke arah Jawhead. Ejector dilempar lagi ke arah tower dan berhasil mendapatkan 1 kill di sini. Uranus yang justru membuy time biar teman-teman yang bisa finishing Jawhead, justru kebalikannya di sini malah Jawhead-nya yang berhasil memancing ke arah Uranusnya itu sih dan membuahkan hasil dapat 1 kill. Ya, Uranus terlalu terburu-buru sebenarnya. Dia sudah memiliki kesempatan tadi, cuman dia nggak sabar nungguin teman-temannya ya. Yap. Dan bisa Uranus, di sini Sabernya langsung dicicil gitu aja sama Martis, masih berhasil kabur. Tapi dari arah lain di situ ada Kagura berhasil mendapatkan kill, berhasil menculik 1 pemain lagi di situ. Fight ke arah tengah di sini udah stick together ya dari tim Eagle Killer di sini. Ya benar banget, dan akhirnya memutuskan untuk membantu ya si Jawhead meninggalkan lininya atau sudah mulai. Uranus tidak melakukan zoning, dia lebih mementingkan untuk mengamankan lininya. Jawhead udah ngasih info ke teman-teman tapi nggak bisa ya, nggak ada engagement juga dari rotasi teman-temannya, akhirnya dia putusin untuk dilepas. Sementara buff ini ya gold udah diamanin juga sama Saber lebih cepat. Agus tank karena dia memiliki 2 tank ya, yang seperti namanya tank ya. Hampir semuanya tank sih sebenarnya. Line up yang perlu tanker. Iya, Martis pun sebenarnya bisa ngetank dengan dia punya invulnerable. Ya, invulnerable ilmunya dia. Itu saya rasa bisa, cuman itu dengan syarat semua skill make-nya ultimate dari Martis juga harus dapat kill biar reset gitu, di stun reset. Caranya dia berhasil menghindari Kagura. Namun tower middle nggak ada yang ngejagain, harus kecolongan gratis di situ. Ya, itu dia. Untuk mengadu clear wave antara Loi dan juga Kagura, itu masih cepatan Kagura. Itulah yang menyebabkan sisi kekosongan yang terjadi di lini mid tadi. Tapi di sini masih preparation Loi dengan menggunakan ultimate masih belum kelihatan ya sejauh ini ya, Mas. Iya, mudah-mudahan di lini bawah Uranus sudah mulai bisa melakukan team fight secara solo ya. Rotasi ya ini. Bakalan trading kelihatannya ini sepertinya Mas Wael, dari tim Agus Tank ke arah bawah, sedangkan dari Eagle Killer lebih stay ke arah ini atas bertahan. Itu apakah Jawhead masih berusaha ditahan di situ? Masih bisa survive tapi harus kehilangan tower di bottom lane di situ. Ternyata ini lebih main ke objektif ternyata dari Eagle Killer, yang nyamanin objektif aja. Dipukul mundur ini. Damage burst-nya apa itu? Langsung hilang gitu aja. Itu siapa itu? Sakit banget Loi-nya, nggak ngapa-ngapain. Disundul gitu aja, Kaguranya harus kehilangan nyawa di situ. Hanya menyisakan Rafaela, Uranus juga di situ. Masih mundur. Dan tadi emang sudah dibutuhkan ya sama si Jawhead tadi. Dia sudah memiliki smart missile dan juga dia punya ejector. Dia mengincar sangat tepat sekali, yaitu Kagura, yang dimana dia sudah melakukan engagement di awal tadi kan, skillnya udah dipakai. Tidak bisa ngapa-ngapain, langsung hilang gitu aja ya. Ada ultimate Loi di situ datang. Sendirian. 2 lawan 1. Grangernya langsung ngejar kalau Loi masih bisa kabur pakai flash, ternyata harus buang flash dia di situ. Tidak bisa terelakkan juga si Agus Tank. Tapi yang dipertanyakan di sini, kenapa Loi-nya teleport sendiri gitu, nggak bersama teman? Kalau anggaplah kalau semisal berdua tadi ya, anggap 3 orang yang datang ke situ, kemungkinan Grangernya bisa dibunuh tadi skill sama Hilos di stun. Ya, karena tadi ya sudah ada Jawhead, dia meminta bantuan Jawhead sehingga Loi-nya itu berani sekali untuk melakukan kill sendirian. Sepertinya di atas akan menjadi incaran seorang Martis. Martisnya langsung di ultimate gitu aja sama Saber dan langsung di finishing. Sementara Saber menerima cukup ke damage dari Agro Tower, namun masih selamat di situ. Ultimate Yoyi langsung dikeluarin, teleport ke situ tapi tidak berhasil menyicil ya, nggak ketahuan si Sabernya, masih bisa recall pulang. Snow saya rasa dia setengah-setengah. Di sini Yusinsunya sakit banget kena Rhapsody, langsung dipulangin gitu aja, Dan
Izon Shin nggak ada follow up ya di situ. Ya, ya Waduh. meskipun ada Job di Mystic. sebelahnya nggak bisa ngapa-ngapain di atas. Mystic mulai perlahan. Dari situ Kagura berusaha kabur, masih berusaha menahan damage yang cukup besar tapi tidak bisa selamat. Ultimate dari Saber yang cukup sakit juga dikeluarin. Namun dia Saber sepertinya harus menyusul. Kagura juga ikut mati ya. Ini nemenin Kagura mati justru Saber. Dan di sini ada Martis langsung menyusul ngusir 2 orang di situ. Ada healing for everyone. Masih dikejar Granger. Rhapsody sakit banget tapi di Aegis dan ultimate dari hampir saja membunuh 2 orang namun masih gagal. Martisnya justru kehilangan nyawa. Dead Rhapsody itu menggunakan Dead Sonata ya tadi yang mengenai Loyi dan berhasil di cover oleh seorang Hylos dan ternyata di lini 2 lawan 1 di situ. Uranus yang masih tebel nggak bisa di burst gitu aja masih bisa mundur. Ya masih memiliki dash dan Yisushi tidak memiliki damage sama sekali untuk menghancurkan tahanan dari Uranus. Kita lihat juga Kagura Turtle yang berada di area Turtle ya, Babale dan juga Jawheadnya masih standby. Kena stun di situ. Ultimate dari Rafaela udah dikeluarin. Sementara Jawhead berusaha chasing. Ultimate ke arah Rafaela namun disambut dengan Saber di finish gitu aja. Turtle pertama untuk tim Agus Tank berhasil diamankan namun harus kehilangan 1 tukar 1 di situ. Sudah mulai terlihat agresi dari Agus Tank ya, yang dimana dia sudah mulai berani untuk masuk ke dalam pertahanan. Namun dari lini bottom tower di situ, tower kedua harus hancur sepertinya. Sementara Uranus masih berusaha kabur, bisa melepas dengan menggunakan ultimate mundur gitu aja. Di clearing lagi minionnya. Di sini udah ada follow up 2 orang, Rafaela dan juga Granger. Prepare ke arah buff biru di sini. Di engage kah? Kena stun. Hilos sudah prepare itu. Ultimate Kagura udah pindah. Kena cicil. Damage Death Sonata keluar. 1-2 hit. Damage-nya cukup sakit di situ. Loyi dipukul mundur. Masih bisa kabur. Gak kena dari payung. Di sini Kagura berusaha nge-zoning aja dari arah tower di situ. Ada Jawhead juga. Namun mutusin untuk mundur dari Kagura. Ya, hal yang dilakukan sama Agus Tank sebenarnya sudah baik sekali tapi dia melalai. Rhapsody damage-nya sakit banget. Di lininya bisa diamanin powernya. Katanya diamanin. Martis barusan datang cuma langsung putar balik, dia tidak bisa bantu, langsung terkena tembakan dari Shinobu tadi tapi masih berhasil dihindari oleh Martis dan terlihat turret kedua yang berada di lini atas sudah mulai dicicil dan di situ datang sebuah bantuan dari Hylos tapi hanya dilihat aja karena dicicil lagi Hylosnya. Kena Rhapsody sakit banget itu, hilang 2 bar. Itu Death Sonata udah dikeluarin, 2 hit masuk di situ. Rhapsody lagi Jawheadnya bocor, masih di shield, masih bisa aman di situ. Skill 2 dari Jawhead menyelamatkan nyawanya di situ. Iya benar banget. Dan di lini bawah Uranus sudah mulai mendekati. Uranus yang nggak ada yang bisa nge-kill di situ, tebel banget. Dilempar ke ejector ke arah belakang, disambut gitu aja langsung 4-5 orang yang membunuh Uranus sendiri. Iya. Sementara dari atas di situ dicicil-cicil, Saber cicil ke arah tower ketiga di situ masih berusaha mundur. Sementara Jawhead masih bersikeras ngejar ke arah Saber namun lebih milih untuk nge-clear arah minion. Sementara di sini apakah tim Eagle Killer bakal melakukan Lord? Enggak. Ini kayaknya mau melakukan ini trapping sih lah. Enggak. Ngambil buff aja sih. Ini Lord udah starting. Tadi sebenarnya trap sih, cuman mereka ada kesalahan. Udah ada teleport dari Yoloyi di sini. Oke, langsung disambut itu aja sama Kagura. 4 lawan 3 di sini. Tarik ulur Rafaela, Kagura masih bisa mundur di situ, masih berusaha. Rhapsody-nya sakit banget di situ. Hylos apakah harus kehilangan nyawanya di situ? Rafaelanya masih healing for everyone, masih bisa mundur. Langsung di follow up dengan teman-temannya. Uranus sudah datang di situ, sementara Kagura juga harus kehilangan nyawanya di situ, kena kill oleh Yisoshin. Dan sini Yisoshin menunggu momentum untuk finishing Loyi. Dia disamperin Uranus, Loyi apa nggak bisa kabur. Oke. Cukup low di situ Rafaelanya tapi masih aman. Berhasil harusnya menjadi inceran di situ. Jawheadnya berhasil ejector. Saber pulang. Killing spree didapatkan oleh Granger di sini. Grangernya benar-benar sakit banget. Nggak ada yang bisa nahan damage dari seorang Granger di sini dari Eagle Killer. Iya, dan Lord sudah mulai menuju ke lini atas ya. Tadi beberapa kesalahan sudah dilakukan oleh Agus Tank yang di mana mereka masuk 1 lawan 1 ya, 1 per 1 maksud saya. Dan karena mereka tidak memiliki damage dealer yang cukup berarti, hanya mengandalkan Yisushi dan juga Martis,
itu setidaknya mereka melakukan dari early game tadi. Mumpung Grangernya masih belum jadi. Dan di karena sini sudah masuk ke mid cicil game. lagi. Tapi untuk difference gold sendiri nggak terlalu jauh sih, Mas. Ya intinya masih sekitar 6.000 gold gitu. Dan di sini Lordnya harus kehilangan nyawanya dengan cukup cepat ya. Dibersihin gitu aja, Hilosnya balik dulu untuk ngisi HP. Masih belum disiplin sih sebenarnya Ya. dari Angel Killer meskipun mereka sudah dapat objektif. lock. Damage dari ultimate Kagura sakit bang. Flame shotnya mengenai Sun Sin. Kehilangan seorang carry di sini dari tim Agus Tank dan harus bertahan di arah tower ya, meluk ke arah tower arah middle di sini. Tapi ini kalau sampai kehilangan nyawa lagi PR nih. Iya, tapi mereka masih bisa bertahan. Cukup kesusahan untuk menerobos pertahanan dari Highlight juga. Jadi jauh head cuman mereka tidak terlalu urgent dan tidak memiliki clear wave juga, skill clear wave juga masih belum ada. Kaguranya cukup low di situ. Dan Kagura cukup mudah sekali untuk membersihkan ini ya, membersihkan Cukup berani minionnya. tadi ya. Dan itu akan menjadi keuntungan bagi Eagle Killer, minionnya masuk ke pertahanan sehingga itu sangat mudah sekali untuk menghancurkan turret. Dan di sini hanya menyisakan tower terakhir bottom lane di sini ultimate bisa sudah keluarin. Jauhead berusaha nge-clear arah creep minion dulu di situ. Ya, dan sudah mulai masuk ya super minion dari lini. Nge-recall dilempar dipakai ke arah belakang itu Uranus tapi tebel banget itu barnya. Nggak kelihatan turun SP-nya, justru naik Regen. Ya, karena emang itu adalah skill pasif dari Uranus yang dimana dia semakin gede regen ini. Dan di situ mancing-mancing loh itu. Dari tadi mancing biar digebukin dan sementara Grangernya diculik sama Jauhead langsung dibunuh gitu aja ke shelter. Ultimate Martis nggak berhasil membunuh Kagura. Di situ Kagura harus mundur. Tersisa 3 ya. Di sini tersisa Uranus dan juga Rafael lah di sini menemani Uranus buat nge-backup. Sementara Kaguranya berhasil recall. Dan di arah bawah didorong sama Saber di sini. Ya, dan tadi emang Shinobu itu terlalu masuk ya, dia terlalu berani, sudah terlalu di atas angin. Dapat celah yang cukup baik ya, ini dari Agus Tank dapat momentum di mana bisa culik Granger itu udah bagus banget. Ya, itu adalah hal yang untuk menambah nyawanya mereka ya supaya tidak di-push. Dan kemungkinan besar dari Eagle Killer itu akan menunggu Lord untuk memenangkan Agus Tank ya, yang kali ini Agus Tank dia sudah memaksa untuk melakukan pertahanan dan di lini bawah turret ketiga hampir separuh dan hampir hancur gitu. Tapi emang sepertinya ini sih Mas, kayak untuk Agus Tank ini harus ada yang bikin anti regen buat ke arah Uranusnya. Di sini Uranusnya unstoppable banget soalnya Uranusnya. Sudah ke menit 15 juga sih, Lanloyi sendiri masih belum bisa memberikan damage dealer, sedangkan high wave pathway-nya dari Hylo sendiri itu tidak on point ya. Dia benar-benar menunggu momen seperti tadi Granger diculik, baru mengeluarin high wave pathway-nya dia barusan aja, dan Yi Sun Sin dia harus di follow up sama ultimate-nya Yi Sun Sin. Untuk pressure sendiri kalah, masih ini ya, itu hanya damage outputnya masih kalah dari Yi Sun Sin itu sendiri dibanding dengan Granger. Dari segi burst damage-nya masih kalah. Ya, sudah dimulai Lord yang kedua. Teleport di situ dikeluarin. Nggak jadi, di cancel. Karena di cancel sama Uranus, diganggu nggak supaya meng-cancel ya. Sebenarnya mereka sudah tahu sih kalau mau mulai melakukan masuk ke dalam Lord, dan itu tidak bisa dihindari karena orang sudah sangat keras sekali. Dia sudah bisa berhasil menahan 4 biru sekaligus dan masih separuh dari tadi. Gila. Dia buying time-nya bagus banget dari Uranus di sini. Nunggu 2 detik aja dia sudah penuh lagi sih. Nah kan tuh separuh. Dan PR untuk tim Agus Tank ini harus berhasil nge-take down Kagura dan juga Granger. Iya, dan Saber sendiri sebenarnya emang nggak kelihatan ya dia. Tapi lebih ke arah split push-nya dia, lebih fokus ke objektif dia tugas. Uranus tadi sempat melakukan split push juga sih, dan di bawah Super Minion juga mulai masuk, Lord juga sudah mulai masuk. Dan Lord juga mulai masuk, fight bakal dilakukan. Desonatanya sakit banget di situ, tersisa 2 orang yang low HP masih survive di situ. Berhasil pulang dan berusaha nahan damage-nya yang cukup besar dikeluarin di situ. 1 lawan 1 semua dan berusaha battle yang cukup sengit di situ. Martis masih survive, ada immortality tapi towernya tidak bisa menahan damage yang dikeluarin dari Granger langsung. Dan Eagle Killer ternyata bisa menghancurkan tank-tank yang sudah dilakukan sama Agus tadi ya. Udah berusaha sekeras mungkin dari tim Agus itu untuk clearing wave
ini minionnya juga, namun sayang Eagle Killer lebih memutusin untuk straight ke arah towernya ya, yang last towernya ini langsung dihancurin gitu aja, nggak peduli. Ya, dan saya melihat dari item sendiri sih ya, dan sangat jauh sekali. Ya, Sangat jauh tapi sekali. untuk dari score killing ya nggak beda jauh, cuma memang difference objektif sama tadi beberapa mistake yang dilakuin sama Agusteng juga yang menghasilkan jadi apa ya, jadi semakin sulit untuk ke arah lead-nya tadi. Untuk menit-menit awal dari Udah Yusuf bagus sendiri, ya. dia bikinnya itu Endless Battle, terus item jungler, BOD langsung. Dia Ya. tanpa memikirkan Uranus nih. Ya, nggak ada yang dia pakai nggak bikin anti regen sama anti-regen. sekali sih. Di antara tim yang teman-temannya nggak ada yang bikin Ya. itu anti regen juga. Dan seperti Hylos dia dia bikin course smash dan Ya, dia kalau tidak maksudnya dia tidak selalu melakukan rotasi, dia nggak ngecek, maksudnya dia nggak ngelihat di tengah atau gimana ya. Dan dari sisinya Eagle Killer sendiri, mereka sangat baik sekali untuk melakukan invasi, men. Dan bukan build dari Hilo sendiri, bukan build yang langsung ke tanky build ya jatuhnya ya Mas. Itu untuk dia bikin ke semi sustain aja. Dan ini adalah kemenangan bagi Eagle Killer ya. Yap. Oke, setelah ini kita akan lakukan break dulu sebentar ya, karena akan ada pertandingan yang keempat Keempat, nantinya. ya. Kita break dulu Jangan sebentar, kemana-mana. 15 menit Yap. setelah ini.